Ini penting. Mengapa internal calling ini penting? Sekarang kita akan lihat satu persatu. Klik. Yang pertama, internal calling itu membuat saudara dan saya bukan ditarik manusia, tapi ditarik Bapa. Ada amin? Ditarik Bapa itu beda dengan ditarik manusia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada orang mau pergi gereja, itu karena ditarik manusia, itu external calling. Ya saudara, ada orang mau pergi ibadat, itu karena ditarik Bapa. Itu namanya internal calling. Saudara, jadi sekarang kita mesti bertanya nih dalam diri kita. Saya ini setia dengan Tuhan, saya melayani Tuhan, saya beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Internal calling atau external calling? Kalau cuma external calling, saya ulang lagi, itu tidak akan bertahan. Kenapa kamu pergi ibadat? Mama main omong terus. Kotong muncul muka, dia bilang, besong ingat gereja lai. Itu external calling. Oh beta kenapa pergi ibadah? Karena setiap kali ketemu pendeta, gembala, selalu saja bilang, ingat hari Minggu ibadat, hari Minggu ibadat. Itu external calling. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Oh kenapa Anda melayani Tuhan? Oh ya karena mau bilang apa lagi, jadwal suka luar, jadi beta melayani Tuhan. Itu external calling. Saudara, itu bukan panggilan dari dalam. Itu bukan saudaraku internal calling. Dan orang kalau tidak mengalami internal calling, salah itu tidak bertahan. Kita butuh yang namanya internal, panggilan dari dalam. Allah yang tarik kita, Allah yang bawa kita, Allah yang desak kita, Allah yang membuat saudara dan saya melakukan apa yang kita hendaki. Itu internal calling. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Selamat datang di channel YouTube Pendeta Ebenezer Plymouth. Jangan lupa subscribe. Pendengaran rohani kami, pertajam daya tangkap kami Tuhan, sehingga kebenaran-kebenaran yang ilahi itu dapat termaterai dalam hidup kami Tuhan. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan lewat seluruh kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, dari awal sampai akhir kami taruh sepenuhnya jam pemberitaan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Semua kita yang siap dan rindu firman bersama-sama katakan amin. Silakan duduk, Tuhan berkati kita semua. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Minggu-minggu yang akan kita masuki di bulan April ini, saudara kita sedang ada di dalam menyongsong perayaan Paskah, Jumat Agung yang sebentar lagi akan terjadi. Dan karena itu saudara, kita akan belajar firman Tuhan, atau kita akan memperhatikan beberapa hal yang penting seputaran tentang doktrin ajaran yang berkaitan dengan Paskah atau penebusan atau keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nah, pagi hari ini saudara kita akan memperhatikannya, namun sebelum saya akan masuk di dalam tema apa yang kita mau perhatikan, saya ingin dulu mendahului dengan beberapa pernyataan bahwa kalau kita membaca seluruh Alkitab kita, yang mulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, maka itu bisa dikelompokkan menjadi dua bagian besar ya. Jadi kalau kita memperhatikan seluruh isi Alkitab kita itu, mulai dari Kejadian sampai kitab Wahyu, 66 kitab atau 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru, maka kita akan menemukan ada dua bagian yang dibicarakan secara keseluruhan. Bagian yang pertama itu disebut adalah bagian yang bersifat hal-hal praktis ya. Ajaran-ajaran atau saudara kebenaran-kebenaran yang bersifat praktis. Apa itu yang bersifat praktis? Hal-hal yang berkaitan dengan praktek hidup kita setiap hari. Hal-hal yang berkaitan dengan saudara kegiatan, aktivitas kita sehari-hari. Itu kita bisa temukan banyak sekali di dalam Alkitab kita. Hal-hal praktek atau hal-hal praktis ya saudaraku.
Nah, tapi jangan dilupakan bahwa selain hal-hal praktis atau hal-hal praktek yang Alkitab bicarakan, ada hal yang kedua. Tapi sebelum itu kita lihat dulu ayat-ayat yang berbicara tentang hal-hal yang praktis itu. Nah, Yakobus pasal 1 ayat 22 berkata begini, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Pelaku firman, saudaraku, kalau namanya pelaku itu berarti ada yang dipraktekkan, ada yang dikerjakan, ada yang dilakukan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu praktis. Jadi kalau ini ayat mengatakan kita harus menjadi pelaku firman, itu berarti segala hal praktek hidup kita itu dilandasi atau saudara sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Makanya saya ulang lagi, Alkitab bicara soal hal-hal praktek atau praktis. Karena kalau tidak ada hal-hal praktis, kita mau lakukan apa? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lihat lagi ayat ini di dalam kitab Matius pasal 7 ayat yang ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Jadi ini sekali lagi berkaitan dengan hal-hal praktis. Jadi kalau kita dengar firman, maka kita bisa melakukan kebenaran itu di dalam hidup kita sekalian. Maka saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita membutuhkan mendengarkan hal-hal yang sifatnya praktek. Sebab kalau kita tidak mendengarkan hal-hal yang sifatnya praktek, maka tentu kita tidak bisa mempraktekkan yang benar. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, makanya kita belajar tentang jangan membunuh. Nah, maka supaya saudara prakteknya tidak boleh bunuh. Jangan mencuri, maka prakteknya tidak boleh mencuri. Jangan bersaksi dusta, maka prakteknya tidak boleh bersaksi dusta. Nah, itu hal-hal yang sifatnya sekali lagi adalah praktis. Ya. Nah, next. Yang kedua, selain hal-hal yang bersifat praktis, di dalam Alkitab itu ada hal-hal yang bersifat doktrinal atau ajaran-ajaran. Ya, saudara. Jadi bukan hanya saja yang kita praktek-praktekan, bukan yang hanya saja kita lakukan itu, tetapi juga ada juga yang namanya doktrin atau ajaran-ajaran ini. Nah, ini penting juga bagi hidup kekristenan kita. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau tunjukkan beberapa ayat tentang bagian ini. Yang pertama, saudara, dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Di situ dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Itu berarti ajaran itu. Untuk mengatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, kata ajaran, mendidik orang dalam kebenaran, itu menyangkut hal-hal yang sifatnya adalah doktrinal atau yang bersifat ajaran-ajaran. Ini bukan praktek lagi, ini sudah sifat ajaran, didikan, saudaraku. Titus pasal 1 ayat yang ke-9. Titus pasal 1 ayat yang ke-9. Dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Jadi orang Kristen harus pegang ajaran-ajaran yang sehat, doktrin-doktrin yang sehat, supaya ia sanggup menasehati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Jadi saudara, ini ajaran ini penting sekali. Jadi bukan hanya saja hal-hal yang sifatnya praktikal atau hal-hal yang sifatnya adalah praktek praktis kita lakukan, tetapi ada juga yang namanya ajaran-ajaran di dalam Alkitab, saudaraku. Ibrani pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 lagi. Perhatikan, saya bacakan buat kita. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus
dan beralih kepada perkembangannya. Perkembangan apa? Perkembangan ajaran yang penuh. Jadi saudara, lupanya di dalam kekristenan itu ajaran itu ada tingkatannya, ya. Ajaran itu ada tingkatannya, ada dasar, lalu kemudian naik sedikit lagi, terus naik sampai level yang paling tinggi. Jadi saudara, kekristenan itu tidak hanya belajar seputaran hal-hal yang kulit luar saja, tetapi harus mendetail sampai kepada akar-akarnya. Maka penulis Ibrani mengatakan, janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan. Oh, itu berarti tingkat rendah itu kalau bicara pertobatan. Karena pertobatan bicara tentang hal-hal yang dipraktekkan atau hal-hal praktis dan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, dan hukuman kekal. Tapi kita harus terus bertambah di sana. Artinya begini saudara, bahwa ajaran itu yang akan membuat saudara dan saya menjadi orang Kristen yang mengalami pertumbuhan. Seberapa besar kita memahami kebenaran, itu akan mempengaruhi pertumbuhan iman kita, kedewasaan iman kita. Itu dipengaruhi oleh ajaran atau doktrin yang kita pahami. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, karena itu betapa pentingnya orang Kristen tidak boleh hanya mendengarkan khotbah-khotbah seputaran hal-hal praktis, tapi orang Kristen juga harus mendengarkan khotbah-khotbah doktrinal, khotbah-khotbah yang berisi ajaran-ajaran. Sebab kalau kita tidak, saudaraku, memahami ajaran yang sesungguhnya, berbahaya. Sebab begini saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang tinggalkan Kristus, orang menjadi murtad, atau orang tidak mau lagi menjadi penganut agama Kristen, lalu kemudian menjadi mualaf, menjadi penganut saudara saksi Yehova, menjadi orang-orang yang ada di dalam ajaran-ajaran atau kepercayaan-kepercayaan yang menyimpang. Itu bukan karena hal-hal praktis, tapi hal-hal doktrinal. Itu bukan soal jangan bunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, bukan itu. Tapi ini soal doktrin, soal ajaran yang membuat orang menyimpang, soal ajaran yang membuat orang akhirnya tinggalkan Kristus, soal ajaran yang membuat akhirnya orang tidak mau lagi percaya kepada Mesias, juru selamat satu-satunya. Itu karena ajaran, bukan karena hal-hal praktis. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari mana kita pernah mendengar saudara bahwa ada orang yang mau pindah agama dari Kristen masuk ke agama lain karena dia bilang, oh karena di agama Kristen itu mengajarkan membunuh, mencuri, bersaksi dusta, berzina. Karena itu kami tidak mau di itu agama. Kami mau di ini agama ini. Kami mau di ini kepercayaan. Karena di ini kepercayaan mengajarkan bahwa tidak boleh bersaksi dusta, tidak boleh mencuri, tidak boleh merampok, tidak boleh berzina. Tidak ada saudara. Orang kalau pindah ajaran atau pindah keyakinan itu karena persoalan doktrin. Saudara, contoh, kenapa saudara ada orang Kristen yang tinggalkan Yesus? Karena dia tidak yakin Yesus itu adalah Allah. Itu doktrin. Dia tidak yakin Yesus itu adalah penebus. Dia tidak yakin bahwa Yesus itu lahir ke dalam dunia ini sebagai Allah, sebagai manusia, tetapi juga Allah yang berinkarnasi. Dia tidak yakin. Makanya dia tinggalkan itu ajaran Kristen, dia masuk ke ajaran lain. Jadi bukan soal praktek, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kenapa orang-orang saksi Yehova, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, mereka itu rata-rata keluar dari orang Kristen semua? Apakah karena hal-hal praktis? Tidak. Saudara, hal doktrin, persoalan Allah Tritunggal, persoalan Roh Kudus yang mereka tidak yakini sebagai Allah, tetapi kekuatan aktif di dalam diri seseorang. Itu yang bikin akhirnya orang tinggalkan lalu masuklah ajaran-ajaran itu. Jadi saudara yang terkasih, kalau ajaran tidak kita kuatkan atau doktrin kita tidak sungguh-sungguh yakini, maka kemungkinan untuk murtad itu besar sekali. Kemungkinan untuk tinggalkan Yesus itu sangat kuat saudara. Karena menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, Alkitab sudah menubuatkan bahwa sebelum Yesus datang harus terjadi dulu murtad.
Harus terjadi dulu orang-orang yang sudah meninggalkan Tuhan. Siapa mereka yang tinggalkan Tuhan? Saya ulang, mereka yang tidak kuat pada doktrin, mereka yang tidak kuat pada ajaran-ajaran esensi di dalam Alkitab, mereka lah yang akan tinggalkan Tuhan. Nah, klik dua bagian ini. Manakah yang paling penting? Tadi saya sudah bicara buat kita. Melihat pada urut-urutan tulisan-tulisan pada Alkitab kita, baik itu Rasul Paulus, Rasul Petrus, dan para rasul-rasul yang lain, juga khotbah Yesus, maka dapat disimpulkan bahwa doktrin sangat penting. Doktrin sangat penting. Saya berikan beberapa pernyataan contoh. Misalnya begini, saudara. Roma, kalau kita memperhatikan kitab Roma, itu pasal 1 sampai 11 itu bicara doktrin. Ya. Nanti di pasal 12 sampai pasal 16 baru Paulus bicara hal praktis. Kenapa Paulus tidak duluan di praktis lalu kemudian dia duluan di doktrin? Itu berarti doktrin mempunyai suatu peranan yang lebih penting dari hal praktis. Sebab kalau doktrinnya tidak kuat, praktisnya bisa baik, hancur itu orang. Efesus pasal 1 sampai pasal 3 juga bicara tentang doktrin. Tetapi saudara, nanti kita pindah di Efesus 4 sampai di pasal 6 baru bicara tentang hal-hal praktis. 2 Timotius, klik, pasal 3 ayat 16 itu bicara doktrin, tadi kita sudah baca. Dan di ayat 17 baru dia bicara hal praktis tentang perbuatan baik. Jadi saudara, betapa pentingnya kekristenan itu didasari oleh ajaran doktrin yang kuat. Kalau doktrin kuat, tidak perlu takut. Anak-anak kita pasti mereka tidak akan pindah-pindah, pasti, saudara yang terkasih. Tapi kalau doktrin tidak kuat, lihat sana nanti. Ya. Kalau orang Kristen tidak sungguh-sungguh didasari doktrin yang kuat, sehebat-hebat apapun, saudara, karena tiap hari kita ini akan dipengaruhi oleh banyak sekali input, ya, masukan dari mana-mana. Nah, yang bisa buat kita bertahan, yang bisa buat kita eksis, yang bisa membuat kita tetap mengaku Yesus Kristus itu adalah Tuhan, Juru Selamat kita, itu kalau ajaran. Kalau doktrin itu didasari dengan betul-betul. Tetapi kalau tidak, pasti akan terperdaya. Nah, karena itu beberapa minggu ke depan ini, saudara, saya mau mengajak kita semua memperhatikan dengan seksama mengenai doktrin keselamatan atau soteriologi. Ya, kita akan belajar doktrin keselamatan. Kita makan perjamuan kudus setiap bulan, saudara. Kita rayakan Paskah setiap tahun. Kita mesti paham ini, doktrin ini. Ajaran tentang keselamatan di dalam Kristus Yesus. Ajaran tentang keselamatan yang diyakini oleh orang Kristen. Itu seperti apa? Kenapa? Karena saudaraku bicara soal keselamatan atau soteriologi, semua ajaran kan punya ajaran. Semua agama, semua kepercayaan punya ajaran. Bagaimana agama si A, si B, si C, si D mengajarkan tentang keselamatan, itu saudara masing-masing mereka tentu punya ajaran. Tidak ada yang tidak punya ajaran. Nah, kalau kita orang Kristen tidak memahami ajaran soteriologi atau doktrin keselamatan dengan benar, maka saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bisa ikuti ajaran keselamatan orang lain. Kita bisa merasa bahwa keselamatan yang dalam kekristenan itu tidak terlalu mantap kalau kita tidak sungguh-sungguh memahami tentang doktrin ini. Nah, sebelum kita jauh masuk ke dalam doktrin soteriologi, saya mau mulai dengan tahapan-tahapan ini supaya kita mengikuti step by step. Definisi dari doktrin. Saudara, doktrin itu artinya dari bahasa Latin doctrina yang berarti pengajaran. Ya, akar katanya itu docere yang berarti mengajar. Itu adalah doktrin. Jadi kalau kita bicara soal Alkitab, saya ulang lagi, maka tidak hanya bicara hal-hal praktis, tetapi ada hal-hal yang bersifat pengajaran, hal-hal yang menyangkut saudaraku, hal-hal yang bersifat doktrinal, ajaran. Ini menjadi penting, saudara. Nah, salah satunya adalah soteriologi. Nah, apa itu soteriologi? Sekali lagi tadi saya sudah berikan bocorannya. Soter artinya keselamatan atau salvation. Jadi saudara, logos itu berarti firman atau perkataan atau ajaran. Jadi kalau kita bicara soal soteriologi, itu berarti kita bicara soal firman, perkataan, ajaran.
yang saudaraku bicara tentang keselamatan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, apa sajakah yang terbagi di dalam soteriologi atau di dalam pelajaran keselamatan ini? Klik. Ada 7 hal yang kita akan perhatikan di dalam bagian soteriologi atau ajaran tentang keselamatan. Bagian yang pertama adalah calling and regeneration. Ini adalah hal yang pertama. Jadi saudara, apa itu calling and regeneration? Adalah panggilan keselamatan dan juga kelahiran baru. Ini adalah bagian pertama dari doktrin keselamatan. Panggilan keselamatan dan kelahiran baru itu adalah standar awal atau tahap pertama, urutan pertama dari keselamatan di dalam kekristenan. Saudara yang terkasih, hari ini kita akan bahas satu saja, yaitu callingnya saja, regeneration. Nanti kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Lalu yang kedua, apa yang akan kita perhatikan dari urut-urutan tentang doktrin ajaran keselamatan itu? Yang kedua, kita akan bicara soal confession, faith plus repetensi atau saudaraku praktek iman itu, pertobatan. Jadi bagaimana seseorang itu akan mengalami pertobatan dan dia kemudian mempraktekkan pertobatannya itu nanti kita akan lihat pada bagian yang kedua. Itu urutan dari keselamatan. Jadi mulai dari panggilan, lahir baru, sulahir baru bisa masuk dalam pertobatan, lalu hidup di dalam iman. Nah, setelah itu baru yang ketiga, justification atau saudaraku pembenaran. Ya. Jadi seseorang itu akan mengalami pembenaran setelah dia mengalami panggilan keselamatan, bertobat, percaya Yesus dengan sungguh-sungguh, beriman sungguh kepada Tuhan, lalu kemudian dia mengalami pembenaran. Setelah dia mengalami pembenaran, orang itu akan masuk dalam saudaraku tahapan yang berikut, diadopsi. Ya, diadopsi itu artinya apa? Diangkat sebagai anak, ya, anak Allah, saudaraku. Lalu kemudian akan dikuduskan atau sanctification. Jadi kita akan mengalami pengudusan. Lalu kemudian kita harus bertekun di sana. Ada ketekunan. Baru yang terakhir, kita ada di dalam pemuliaan atau ada dalam kemuliaan, glorification. Nah, ini adalah tahapan-tahapan dari keselamatan. Jadi jangan mimpi dulu sampai di pemuliaan. Kalau saudara belum ada di tahap 1 panggilan, kelahiran baru, lalu kemudian diadopsi jadi anak dan seterusnya. Itu tahapan terakhir baru pemuliaan. Itu keselamatan di dalam kekristenan. Ini urutan-urutan yang kita harus pelajari dan kita mesti ikuti secara bertahap sehingga kita mengerti arti keselamatan di dalam kekristenan. Bagaimana saya jadi orang Kristen, ajaran tentang keselamatan ini menjadi sangat penting. Ya, oke. Kita lihat tentang calling and regeneration. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, panggilan dan kelahiran baru. Ini kita belajar pada kesempatan ini. Nah, kalau kita bicara soal calling atau panggilan, maka saudaraku ada banyak sekali ayat-ayat di dalam Alkitab yang bicara soal panggilan. Tapi berbeda-beda. Mari kita lihat satu persatu. Klik. Ya, ini beberapa hal yang kita mesti lihat nanti di dalam panggilan, calling atau tentang bagaimana Allah itu melakukan panggilannya kepada kita. Ada panggilan untuk percaya dan selamat, ada panggilan untuk taat, ada panggilan untuk melayani, ada panggilan untuk memberitakan Injil, ada panggilan untuk menderita, ada panggilan untuk mati. Nah, ini panggilan-panggilan yang Allah berikan atau calling yang Allah berikan kepada manusia. Jadi saudara, yang paling pertama itu adalah panggilan percaya atau panggilan keselamatan. Dan hari ini kita akan memperhatikan khusus tentang panggilan keselamatan. Mari kita lihat, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, kalau kita bicara soal panggilan keselamatan, ya, maka itu ada dua. External calling dan internal calling. Saudara yang terkasih, apa itu external calling? Itu panggilan dari luar.
Tetapi juga ada yang namanya internal calling, panggilan dari dalam. Ini ada dua jenis panggilan nih, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Begini ya, saya mau mengajak kita untuk memahami lebih dalam. Lihat dulu external calling itu apa. Mari kita lihat. Ini panggilan dari luar. Klik. Panggilan dari luar atau external calling itu adalah panggilan yang dilakukan lewat pemberitaan Injil, lewat orang Kristen yang sudah lebih dulu diselamatkan. Jadi saudara, Tuhan Allah tuh pakai para nabi, para rasul, ya saudaraku, datang lalu kemudian menyerukan keselamatan atau berteriak tentang keselamatan, menyerukan tentang keselamatan, berita keselamatan dikumandangkan. Itu namanya external calling atau panggilan dari luar. Allah memakai alat-alatnya atau memakai orang-orang yang ditentukan, orang-orang yang dipilih, orang-orang yang sudah lebih dulu diselamatkan. Mereka itu kemudian dipakai Allah sebagai alatnya untuk kemudian memberitakan atau memanggil atau melakukan yang namanya external calling kepada semua orang yang ada di bawah kolong langit ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, makanya perintah untuk memberitakan Injil atau perintah untuk saudaraku bersaksi itu adalah perintah yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang sudah diselamatkan. Supaya apa? External calling itu atau berita keselamatan itu bisa dikumandangkan. Contoh, Kisah pasal 1 ayat 8. Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalau kamu sudah terima kuasa, Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu harus jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Untuk apa? Untuk melakukan external calling, panggilan keselamatan, untuk menyatakan kepada dunia tentang panggilan keselamatan. Matius 28 ayat 19 dan ayat 20. Saudara tahu sah, itu beta sebut sah. Matius 28 ayat 19-20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama, ajarlah mereka dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarilah mereka untuk melakukan segala sesuatu. Nah, itu apa? External calling. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi, sadar atau tidak sadar, kita semua yang hari ini duduk di gereja itu karena ada external calling, ada panggilan dari luar. Kalau tidak ada panggilan dari luar, saudaraku, maka kita tidak mungkin bisa jadi Kristen. Karena ada panggilan itulah, panggilan itu bisa datang lewat papa mama kita yang sudah jadi Kristen lebih dulu. Papa mama kita punya opa oma yang Kristen lebih dulu, atau opa oma kita dengar dari siapa yang kemudian itu turun menurun, terus menerus, generasi demi generasi external calling itu diberitakan sehingga kita jadi Kristen, sehingga kita, saudaraku, beroleh panggilan keselamatan itu. Tetapi saudara, panggilan keselamatan ini sifatnya bisa ditolak. Ini saya ulang lagi ya, panggilan yang namanya dari luar, external calling, itu bisa ditolak, bisa, saudaraku, disingkirkan, bisa diabaikan, bisa tidak diresponi. Itu bisa external calling. Nah, saya tunjukkan beberapa ayat ini. Lihat, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Roma 10 ayat 16. Minta tolong jemaat kita baca ayat ini ya. 1, 2, 3. Saudara lihat, tidak semua orang. Artinya, waktu kita memberitakan Injil, waktu kita melakukan external calling, waktu kita menyatakan tentang Kristus, tidak semua orang mau terima. Saudara yang terkasih, tidak semua orang mau dengar. Tapi tugas kita harus beritakan. Tugas kita harus melakukan yang namanya external calling. Ini panggilan bagi semua orang. Tapi saya ulang, kita mesti sadari bahwa tidak semua orang meresponi yang namanya external calling. Lihat lagi ayat ini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, selain Roma 10 ayat 16, Matius 22 ayat 14. Ya, mari kita baca sekali lagi, 1, 2, 3.
terima calling, banyak yang dapat panggilan, tapi tidak semua dipilih. Nah, saudara yang terkasih dalam, ini external calling ini. Next lagi ayat Lukas pasal yang ke-10 ayat 16. Mari kita lihat. Lukas 10 ayat 16 berkata jelas ini. 1, 2, 3. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Jadi waktu kita melakukan external calling lalu orang tidak respon, itu bukan tolak kita, tolak Tuhan. Saudara, kita ini kan cuma alat yang Tuhan pakai secara eksternal. Tuhan bisa melakukan sendiri, tapi tidak. Tuhan mau bekerja secara eksternal. Tuhan mau bekerja dari luar. Lewat siapa? Lewat saudara dan saya. Sebagai alat-alatnya Tuhan. Sebagai hamba-hamba Allah. Untuk memberitakan. Untuk calling. Panggil orang-orang yang ada di luar sana. Kalau mereka respon, berarti saudara terkasih dalam Tuhan, mereka respon Tuhan. Tapi kalau mereka tolak, berarti mereka tolak Tuhan. Itu kata firman Allah. Nah, itu external calling. Saudara, jadi kalau ada orang Kristen yang hanya cuma terima external calling, maka itu dia sedang menerima, saudaraku, panggilan dari luar. Saya mau sampaikan begini, saudara. Orang yang terima panggilan dari luar, itu bisa jadi dia Kristen. Tetapi orang yang hanya cuma menerima panggilan dari luar, kekristenannya tidak bisa bertahan. Saya ulang kalimat ini. Kalau saudara cuma menerima panggilan dari luar, jadi Kristen, terima Yesus, saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka kekristenan yang datang dari external calling tidak bisa bertahan. Butuh yang kedua. Ini penting sekali. Makanya orang Kristen harus mengalami dua-duanya. Bukan hanya external calling, tetapi internal calling. Klik, saudara yang terkasih. Nah, ini adalah panggilan yang sangat efektif. Efektif calling ini, saudara. Kenapa internal calling itu sangat efektif? Karena panggilan yang dari dalam atau panggilan yang saudara efektif ini itu tidak berasal dari manusia, tetapi dilakukan oleh Allah sendiri di dalam diri setiap orang yang dipanggilnya. Ada amin? Maka kalau orang mengalami internal calling, dia tidak mungkin pindah agama, dia tidak mungkin pindah kepercayaan, dia tidak mungkin lari dari kekristenan. Itu kalau dia alami namanya internal calling, panggilan dari dalam, bukan hanya external calling. Maka orang-orang yang terima external calling, saudaraku, tanpa internal calling, bahaya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada orang tanya saya beberapa hari yang lalu tentang pindahnya Ruben Onsu ke agama Islam. Bapak, kira-kira dia masih ada kemungkinan tidak untuk jadi Kristen kembali? Saya bilang selama dia masih bernafas, maka kemungkinan itu masih ada. Ya, karena ketika saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, seseorang murtad, ya, tinggalkan Tuhan, itu karena dia hanya terima external calling. Dia hanya terima saudara panggilan dari luar. Belum ada yang namanya internal calling. Nah, kita tidak pernah tahu kapan Tuhan mau bekerja di dalam diri seseorang. Kapan Tuhan mau saudaraku memilih dan menentukan, menetapkan seseorang, itu tidak ada yang tahu. Tidak ada satu manusia pun yang tahu. Itu rahasia Allah. Saudaraku, kita hanya tahu ketika orang itu tutup mata atau putus napas, atau pada waktu Tuhan datang kembali. Entah dia alami internal calling atau tidak, itu ending yang bisa menentukan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selagi dia masih bernapas, kita bisa lihat bahwa ini orang hidupnya tidak beres, hidupnya tidak benar, sudah jadi Kristen, sudah pergi gereja, saudaraku, tapi endingnya akan menentukan dia betul-betul terima internal calling atau cuma hanya eksternal. Karena itu ada orang, saudaraku, meski dia sudah Kristen, ya, hidupnya kacau balau, ya, tidak jelas, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Padahal sudah dengar firman, ulang bolak-balik, external calling ini tahu berapa puluh banyak ratus kali, ya. Tetapi saudara dia tidak respon. Saudara yang terkasih dalam Tuhan.
Tapi ada saat di mana dia sakit, menderita, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu internal calling itu mulai kerja di dalam dirinya. Dia mulai kerja di dalam dirinya, internal calling, panggilan dari Allah. Pekerjaan Allah itu mulai bekerja di dalam dirinya. Sehingga orang ini kemudian menyadari, oh ternyata saya berdosa, saya salah, saya hidup tidak beres selama ini, saya tidak terima Yesus sungguh-sungguh. Lalu kemudian saudara, di tengah-tengah penderitaannya itu, dia karena mengalami internal calling, maka kemudian dia mengalami perubahan. Dia kemudian mengaku Yesus sebagai Tuhan, maka orang itu pun diselamatkan. Tapi sementara ada orang yang, saudaraku, mungkin sudah lama di gereja, sudah berpuluh-puluh tahun di gereja, tapi tidak mengalami internal calling, saudara. Tidak mengalami nama panggilan dari dalam. Maka saudara, itu orang akan mati, tetapi akan mati dalam kebinasaan. Kenapa? Karena dia tidak mengalami bagaimana kealahan atau pekerjaan Allah Tritunggal itu bekerja di dalam diri. Nah, pada kesempatan ini saya akan bicara lebih mendetail tentang internal calling atau panggilan dari dalam itu seperti apa. Kita akan perhatikan satu persatu. Cek. Pak, beta pindah mic di sini aja. Suara kayak pecah. Cek ya. Mari kita lihat, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, kita lihat dulu tentang internal calling, Allah yang bekerja di dalam diri kita. Ayat-ayat ini akan menjadi rujukan, ya. Kita baca dulu Roma 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Ya, dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Garis bawah kata dijadikan. Bukan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita yang menjadikan, tidak. Tapi dijadikan itu berarti ada pekerjaan Allah. Jadi Allah memanggil kita dengan external calling. Tetapi ketika saudara dan saya ada di dalam dia, ada yang namanya internal calling atau panggilan dari dalam. Panggilan dari dalam itu menjadikan kita orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini lihat, kalau Tuhan yang panggil seseorang bukan hanya dengan external calling, tetapi Tuhan bekerja dari dalam diri seseorang, maka Tuhan akan menjadikan orang itu menjadi orang yang disebut orang-orang kudus. Lihat lagi Roma 8 ayat 30. Perhatikan teks ini. Roma 8 ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, itu juga yang dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ini saudara, jelas ini ayat-ayat ini ada kata nya. Itu menunjuk kepada Allah semua. Jadi Allah yang tentukan, Allah yang panggil, Allah yang benarkan, Allah yang muliakan. Itu internal calling. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, ini tidak ada pekerjaan satu manusia yang bisa begini, ya saudara. Ini hanya Tuhan saja yang bisa melakukannya. Maka orang-orang Kristen, sekali lagi, kalau kita mengalami yang namanya internal calling, maka kita betul-betul mengalami bagaimana kerja Allah di dalam hidup kita, yang memilih, menetapkan, menentukan kita, membenarkan kita, menguduskan kita, memuliakan kita. Itu adalah Allah yang bekerja secara mutlak di dalam internal calling. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, karena itu betapa pentingnya orang Kristen tidak boleh hanya mengalami external calling. Dengar firman selesai, dengar firman habis, dengar firman di gereja selesai, saudara. Tidak, dia harus mengalami namanya internal calling. Sebab tanpa internal calling, maka panggilan dari pendeta siapapun, khotbah dari pendeta siapapun, pemberitaan dari hamba Tuhan manapun, tidak bisa membuat
membuat Anda dan saya menjadi Kristen sejati, yang bisa membuat kita jadi Kristen sejati, kalau ada internal calling, panggilan Allah yang bekerja di dalam diri saudara dan saya. Ada amin? Ini penting. Mengapa internal calling ini penting? Sekarang kita akan lihat satu persatu. Klik. Yang pertama, internal calling itu membuat saudara dan saya bukan ditarik manusia, tapi ditarik Bapa. Ada amin? Ditarik Bapa itu beda dengan ditarik manusia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada orang mau pergi gereja itu karena ditarik manusia, itu external calling. Ya saudara, ada orang mau pergi ibadat itu karena ditarik Bapa. Itu namanya internal calling. Saudara, jadi sekarang kita mesti bertanya nih dalam diri kita, saya ini setia dengan Tuhan, saya melayani Tuhan, saya beribadah kepada Tuhan karena apa? Internal calling atau external calling? Kalau cuma external calling, saya ulang lagi, itu tidak akan bertahan. Kenapa kamu beribadat? Mama main omong terus, kotong muncul muka, dia bilang, basang ingat gereja lai. Itu external calling. Oh beta kenapa beribadah? Karena setiap kali ketemu pendeta, gembala, selalu saja bilang, ingat hari Minggu ibadat, hari Minggu ibadat. Itu external calling. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Oh kenapa Anda melayani Tuhan? Oh ya karena mau bilang apa lagi, jadwal suka luar, jadi beta melayani Tuhan. Itu external calling. Saudara, itu bukan panggilan dari dalam. Itu bukan saudaraku internal calling. Dan orang kalau tidak mengalami internal calling, selalu itu tidak bertahan. Kita butuh yang namanya internal, panggilan dari dalam. Allah yang tarik kita, Allah yang bawa kita, Allah yang desak kita, Allah yang membuat saudara dan saya melakukan apa yang Dia kehendaki. Itu internal calling. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Ini penting, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan ini tidak ada orang yang tahu kecuali Tuhan yang tahu dan Tuhan yang tahu. Beta lakukan ini semua karena internal atau eksternal, tidak ada orang yang tahu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena Allah memang mau tarik seseorang, tapi kan Dia gaya tarik bukan sama kayak potong tarik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihat ini ayat Yohanes 6 ayat 44, tampilkan. Yohanes 6 ayat 44. 1, 2, 3. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku. Kalau kita baca sampai di situ, kita mungkin kasih argumentasinya. Argumentasinya apa? Tuhan, buktinya banyak yang datang pi Tuhan. Tapi apakah orang-orang yang semua datang pi Tuhan itu akan dibangkitkan pada akhir zaman? Jawabannya tidak. Kenapa? Kok tidak? Iya, karena hanya orang-orang yang ditarik Bapa yang akan dibangkitkan pada akhir zaman. Jadi kalau saudara datang gereja tidak ditarik Bapa, datang ibadat tidak ditarik Bapa, tapi cuma external calling, Anda tidak akan dibangkitkan pada akhir zaman. Tidak akan. Saudara, artinya kamu Kristen palsu. Kamu cuma Kristen ikut-ikutan. Kamu cuma Kristen terpaksa. Bukan karena ada internal calling dalam dirimu. Tapi kalau ada internal calling, saya sadari, saya ibadah, saya pergi gereja, saya melayani, saya ikut Tuhan, saya dibaptis, saya lakukan apa saja karena Allah yang tarik saya ada di dalam hadirat Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa pisahkan saudara dari kasih Kristus, kasih yang luar biasa itu. Ini doktrin saudara, ini ajaran kekristenan. Jadi ajaran ini yang kita mesti tanamkan dalam kita pun diri. Maka saya dengar orang-orang yang kalau betul-betul sungguh-sungguh ditarik oleh Bapa, itu kesaksiannya akan begini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Beta nih kalau ibadat tuh beta rasa ke karmana kok. Itu karena Tuhan tarik dia. Rasa kayak ada yang kurang dengan Tuhan, bukan dengan sesama, tetapi dengan Tuhan. Ada rasa sesuatu yang tidak sempurna, tidak utuh. Saudara, karena Tuhan kayak main tarik terus, Tuhan kayak main hela terus. Mau malas tapi Tuhan tarik,
Mau tidak mau, tapi Tuhan tarik. Itu bikin saudara dan saya akan bergairah, akan punya passion, semangat. Itu orang kalau ditarik Bapak. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini menarik sekali. Lihat lagi ini ayat 1 Korintus 1 ayat 9. Jadi Allah kalau panggil kita itu luar biasa, ya. 1 Korintus 1 ayat 9. Ini bukan manusia yang panggil, tetapi Allah. Oke. 1, 2, 3. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah Allah yang panggil. Maka saudara, ingatlah baik-baik. Memang kadang-kadang external calling itu datang. Tapi saya mesti bilang sama diri saya sendiri, Tuhan, saya pergi bukan karena ada external calling, tapi saya pergi karena ada internal calling. Panggilan yang datang dari dalam hati saya, panggilan yang mendesak saya, panggilan yang membuat saya sungguh-sungguh memberi kepada Tuhan. Maka saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sungguh-sungguh mengalami panggilan dari dalam ini, maka kita pasti akan hidup dalam persekutuan dengan Allah, dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Dia setia, maka saudara akan jadi orang-orang yang setia. Ini panggilan Allah. Ini saudara yang terkasih dalam Tuhan yang kita harus alami sebagai orang-orang Kristen, ya. Jadi kalau ada orang jadi mualaf, orang tinggalkan Yesus, pasti dia belum mengalami internal calling, tapi dia cuma alami external calling. Makanya kekristenannya itu tidak bertahan. Termasuk yang lagi viral sekarang, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya saya bilang, kita doa saja. Kalau tadi dia belum putus napas, siapa tahu internal calling itu menarik dia. Panggilan Allah itu datang kepada dia. Panggilan Kristus itu datang kepada dia. Dan dia diubahkan oleh Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tahu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kedua, kenapa internal calling itu penting? Yang kedua, ingat, karena hanya Tuhan yang bisa membuka hati seseorang. Ingat itu baik-baik, saudara. Jadi biar pendeta tadi sesuatu khotbah panjang lebar, tapi kalau Tuhan sudah buka itu hati, maka selesai. Saudara yang terkasih, saya ini cuma external calling. Semua kita yang saudara memberitakan Injil external calling. Kita butuh internal calling. Karena kalau ada internal calling, Tuhan tidak hanya tarik orang, tapi Tuhan akan buka hati itu orang. Tuhan akan buka hati orang itu, saudara. Tuhan akan bukakan hatinya supaya dia bisa memahami kebenaran, dia bisa respon kebenaran, dia tangkap kebenaran. Itu kalau Tuhan buka hati. Kalau Tuhan sudah buka hati, mau dobrak pakai apa? Besi gali, tetap keras. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hanya Tuhan yang bisa buka hati. Makanya itu penting sekali, internal calling. Panggilan dari atas, panggilan ilahi, panggilan yang bekerja dalam diri kita. Tanpa itu tidak ada orang bisa bertobat. Kita baca ayatnya. Kisah Rasul 16 ayat 14. Kisah Rasul 16 ayat 14. 1, 2, 3. Tuhan buka debu hati sehingga Paulus khotbah dia dengar. Tuhan buka debu hati sehingga waktu Paulus bicara firman Allah kebenaran dia dengar. Kalau Tuhan tidak buka hati tidak bisa. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu jelas itu ayat. Ini external calling ini. Ini panggilan dari dalam. Maka anak-anak Tuhan, saudara terkasih dalam Tuhan, kita semua yang jadi Kristen sejati, ya. Kristen yang sungguh-sungguh mengalami internal calling, bukan hanya eksternal. Itu dari hari ke hari Tuhan akan bawa saudara mengalami pertumbuhan iman. Akan terus mengalami, memahami kebenaran lebih sungguh, lebih dalam. Kenapa? Karena Tuhan buka. Tuhan buka hati kita, Tuhan buka hati kita, Tuhan buka hati kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tanpa Tuhan buka hati kita, maka tidak ada seorang pun yang bisa memperhatikan, memahami, menerima kebenaran. Itu tidak akan pernah bisa.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka betapa pentingnya internal calling. Anak-anak Tuhan, makanya kalau ada orang waktu pemberitaan firman main HP, waktu orang beritakan firman dia tidak jelas dengar, itu kenapa? Jawaban sederhana, Tuhan tidak buka depo hati. Ya, kalau Tuhan buka hati, maka orang itu pasti akan mendengarkan kebenaran. Pertanyaannya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa kok Tuhan tidak membuka hatinya? Kalau saudara baca dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-19, kita menemukan di sana sampai dengan ayat yang ke-20, Tuhan itu minta kerelaan. Coba ditampilkan di isi worship. Tuhan itu minta kerelaan. Jadi kalau saudara tidak rela, ya susahlah Tuhan mau buka bagaimana. Saudara mesti rela dulu memberi hidupmu kepada Tuhan. Tuhan mau kerja, Tuhan mau berperkara, Tuhan mau melakukan, Tuhan mau menyingkapkan. Tapi ada banyak orang yang hatinya itu membatu, hatinya itu keras, dia tidak mau rela. Itu berbahaya sekali. Next, baca, silakan tampil. Wahyu pasal yang ketiga ayat 19-20. Ya, Wahyu pasal 3 ayat 19 dan 20. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kukasihi, kutegur dan kuhajar. Itu kata firman Allah. Lalu Tuhan minta, relakan kamu punya hati. Setelah dia bilang rela hati, ayat 20 bilang apa? Next, perhatikan ini ayat 20. Lihat, aku berdiri di buka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Ini ayat bicara soal apa? Soal kerelaan. Tuhan ketuk, bukan Tuhan dobrak, bukan Tuhan paksa, tidak. Tuhan ketuk. Tapi adakah orang yang mendengar, membukakan pintu? Ini bicara kerelaan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak rela ya sudah. Mau bilang apa lagi? Ya berarti dia cuma orang yang memang sudah dia pun taraf sampai di external calling saja, dia tidak sampai pada internal. Kalau saudara mengalami internal calling, saya ulang lagi, Allah akan bukakan hatimu. Allah pasti buka. Allah akan terus buka, terus menerus membuka hati saudara. Jadi saudara setiap kali dengar kebenaran itu tidak akan jatuh di tanah di pinggir jalan, tidak jatuh di tanah semak duri, tidak jatuh di tanah yang berbatu-batu, tapi akan jatuh di tanah yang baik. Siapa? Orang yang mendengar firman dan mengerti serta memahaminya. Mereka adalah orang-orang yang hatinya dibukakan Tuhan, hatinya dijamah Tuhan, hatinya diubahkan Tuhan. Itulah orang-orang yang mengalami internal calling. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau hati sudah dibuka, perhatikan.
6. Filipi 1 ayat 6. Bersama-sama jemaat, 1, 2, 3. Akan hal itu aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada hari Kristus Yesus. Ia yang memulai. Siapa? Tuhan yang memulai. Jadi saudara, Tuhan kalau memulai pekerjaan dalam potong diri, dalam potong hidup, Dia tidak akan kasih tinggal. Dia tidak akan kasih tinggal. Dia tidak kerja setengah-setengah. Dia tidak kerja separuh-separuh. Atau dia kerjanya saudara one time, hanya waktu tertentu saja, satu waktu tertentu. Tidak. Dia akan bekerja terus menerus dalam hidup saudara dan saya. Kapan? Mulai dari dia mulai sampai dia akan datang kembali yang kedua kali. Beri tepuk tangan terbaik buat Yesus. Makanya tadi saya bilang, kalau orang mengalami internal calling, tidak ada yang tinggalkan Tuhan, tidak ada. Karena Tuhan akan bekerja bukan hanya satu kali, bukan hanya pada waktu-waktu tertentu, terus menerus. Bagaimana itu orang mau tinggalkan Tuhan? Tapi kalau saudara cuma mengalami external calling, panggilan dari luar, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin di gereja Anda sukacita, di gereja Anda merasakan ada external calling itu, Anda merasakan kekuatan perasaan itu. Tapi saya ulang, itu tidak bisa bertahan. Waktu kamu keluar dari gereja, hidupmu akan hampa dan kosong. Hidupmu akan hampa dan kosong. Dan engkau akan kembali pada hidupmu yang lama. Engkau akan kembali terbelenggu. Engkau akan kembali dikuasai setan. Engkau akan kembali mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Karena Tuhan lepas tangan. Tapi kalau saudara mengalami internal calling, panggilan dari dalam, Allah bekerja dari dalam, maka ini ayat berkata dengan jelas bahwa Dia yang sudah memulai, Dia terus bekerja sampai akhir hari kedatangannya yang kedua kali. Makanya orang Kristen sejati tidak ada yang bunuh diri. Tidak ada. Kenapa? Karena ada Allah di dalam. Kalau ada Kristus di dalam, bagaimana mau tinggalkan Kristus? Bagaimana saudara bisa bunuh diri? Tidak mungkin. Kalau Kristus ada dalam hidupnya, bekerja di dalam hidupnya, bukan hanya ada, dia kerja. Itu penting saudara terkasih dalam Tuhan. Lihat lagi Filipi 2 ayat yang ke-13. Ini ayat juga mengatakan hal yang serupa. Filipi 2 ayat 13. Bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah yang bekerja di dalam kita. Maka saudara yang terkasih di dalam Tuhan, memang kadang-kadang kita menghadapi persoalan, menghadapi masalah, menghadapi tantangan. Tapi kita jadi kenapa bisa keluar dari semuanya itu? Karena Allah bekerja di dalam kita. Allah bekerja di dalam saudara. Itu eksternal, itu internal calling. Allah melakukan itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah melakukan itu semua dalam hidup ini. Ini keselamatan di dalam Tuhan. Makanya saudara, saya ulang pernyataan saya ya. Ini penting semua kita mesti perhatikan. Orang Kristen sejati tidak hilang keselamatan. Ya. Orang Kristen sejati keselamatan yang sudah didapat tidak akan hilang, tidak akan hilang. Kenapa tidak hilang? Karena kita tidak mendapatkan dari external calling, tapi kita mendapat dari internal calling, di mana Allah yang panggil kita, tarik kita, Dia yang buka hati kita, Dia yang bekerja di dalam kita sekalian. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, maka mana mungkin Allah yang kerja sekali lagi bisa tidak sempurna? Allah yang kerja masa tidak bisa saudaraku total? Tidak ada. Allah kalau kerja pasti total. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya bacakan ini ayat buat kita. Yohanes pasal 10. Injil Yohanes pasal yang ke-10. Sabar ya, saya buka buat kita. Saya tiba-tiba ingat dengan ayat ini. Saya mau bacakan buat kita semua ayat ini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Yohanes
ayat 28, 10, 28. 28 dan 29, 10, 28, 29. Ini karena ada internal calling ini, saudara. Yohanes 10, 28, 29. Sama-sama kita baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saudara, garis bawah itu kalimat, saya ulang yang ini kalimat-kalimat penting. Aku memberikan hidup yang kekal. Garis bawah kata kekal itu berarti tidak sementara. Ya saudara, itu berarti selama-lamanya. Siapa yang beri? Tuhan. Lalu kemudian kalimat selanjutnya, dan mereka pasti, garis bawah kata pasti loh, ini pasti tidak akan, di garis bawah kalimat lagi, tidak akan binasa garis bawah. Jadi saudara bukan bisa binasa atau tidak akan, itu ayat 9, tidak akan. Lalu kemudian sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan. Melawan apa lagi? Kalau Tuhan kerja dari dalam internal calling di saudara yang dikasih oleh Tuhan, wih, betapa hebatnya kuasa Tuhan. Makanya keselamatan, saya ulang, di dalam kekristenan kepastian tidak bisa hilang. Kenapa pasti dan tidak bisa hilang? Yang kerja bukan dari luar, tapi yang kerja dari dalam. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, orang yang selamat karena external calling, saya ulang, ditarik Bapa, hatinya dibuka oleh Bapa, saudara. Lalu kemudian Allah terus kerja dalam depung hidup, ya, tidak pernah tinggalkan dia sedetik pun sampai akan Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Dia kerja terus dalam diri kita. Lalu yang keempat, mari kita perhatikan kembali ke PowerPoint kita, saudara. Setelah saudara dan saya sampai kepada tahap di mana dia bekerja dalam hidup kita, yang keempat, dia akan menghasilkan buah di dalam hidup kita. Roh Kudus Allah itu akan bekerja di dalam hidup saudara dan saya dan menghasilkan buah dalam hidup kita. Lihat teks dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22. Ya. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesabaran, kebaikan, kesetiaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nanti saudara baca ayat 23, tambah lagi di situ, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya. Siapa itu? Buah roh. Ingat, buah roh. Jadi orang Kristen bisa punya kasih karena ada Roh Kudus. Orang bisa punya sukacita karena ada Roh Kudus. Orang bisa punya damai sejahtera karena ada Roh Kudus. Orang bisa sabar hanya karena ada Roh Kudus. Orang bisa setia karena ada Roh Kudus. Orang bisa murah hati karena ada Roh Kudus. Orang bisa melakukan kebaikan karena ada Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus, Anda tidak bisa lakukan itu. Cuma external calling, omong kosong. Ini hari kita lakukan, besok kita kumat. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi anak-anak kita semua bisa lakukan kebaikan itu karena ada yang namanya internal calling, panggilan dari dalam. Makanya ada orang yang suka bicara begini, sakit hati saya, ada yang bicara di dalamnya bilang kamu harus mengampuni, kamu harus mengasihi. Itu siapa yang ngomong? Roh Kudus. Itu yang namanya internal calling, panggilan dari dalam. Makanya waktu kita kehilangan damai sejahtera, kita mendengar ada semacam suara yang bicara di dalam hati kita, bersukacitalah. Tidak ada orang ngomong, tapi kita didesak. Ada sesuatu yang bergerak di dalam diri kita. Itu namanya internal calling, panggilan Allah. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita mau ikuti kita pun hawa nafsu, tapi kita tiba-tiba saudara pun bisa menguasai diri kita. Kira-kira apa yang buat kita bisa begitu? Itu karena ada internal calling, ada pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita. Tanpa Roh Kudus, orang tidak
tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baik dalam hidupnya. Maka saya ulang, ini mutlak kerja Allah. Ini mutlak Tuhan punya kerja. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ingat ya, kita masih bicara soal panggilan keselamatan. Ini tahap awal ini. Jadi kalau kita bicara soal keselamatan di dalam kekristenan, saudara, tahap awal itu seolah-olah manusia atau saudara dan saya ini tidak punya andil sama sekali. Kita ini tidak punya peranan apa-apa untuk keselamatan kita. Itu mutlak kerja Allah, itu mutlak kerja Tuhan, itu mutlak karena pekerjaan Allah Tritunggal di dalam diri kita. Toh Dia yang tarik kita, Dia yang menghati kita, Dia yang kasih tahu kita kebenaran, Dia yang menyertai kita, Dia yang kemudian menghasilkan buah dalam hidup kita. Lalu kita mau bilang keselamatan karena usaha kita, keselamatan karena perbuatan kita, keselamatan karena upaya kita. Tidak ada. Semua mutlak hanya karena kasih karunia Allah semata. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini doktrin, ini ajaran. Makanya saudara, kalau orang bertanya kepada saudara dan saya, kenapa kamu bisa selamat? Semua karena Allah yang mengerjakan di dalam saya. Tanpa Tuhan tidak ada yang bisa selamat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lihat di ayat Efesus 2, tampilkan di S-Worship. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Saya mau sampaikan ini. Makanya kekristenan itu menyadari keselamatan bukan karena perbuatan baik, keselamatan bukan karena usaha manusia, keselamatan bukan karena upaya kita. Ini mutlak kerja Allah. Ayat 8, sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Sebab karena karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Tidak ada yang berusaha di sini. Tidak ada. Saudara, termasuk orang yang memberitakan Injil pun tidak punya andil usaha di sana. Tidak ada. Kita semuanya cuma eksternal. Kita ini pekerjaannya dari luar. Tapi kalau Tuhan tidak kerja dari dalam, sia-sia. Kalau Tuhan tidak tarik itu orang, Tuhan tidak buka itu hati, saya ulang lagi, Tuhan tidak kerja, kita semua tidak ada gunanya. Maka itu adalah ajaran awal doktrin dari keselamatan, saudara. Maka tidak ada orang Kristen yang selamat sombong, tidak ada. Kok semua Tuhan yang kerja? Mau pukul dada apa? Saudara yang terkasih dalam itu, semua karena anugerah Tuhan. Maka saya sudah pernah memberikan ilustrasi kepada kita. Maka tidak ada orang Kristen sejati yang memahami doktrin keselamatan. Waktu sampai di sorga nanti, di pintu sorga, lalu nanti Petrus misalnya bertanya, ini ilustrasi, kenapa kamu Ebenezer masuk ke sorgaku? Maka saya tidak bisa jawab. Bego, lu tidak tahu saya pendeta. Bego, lu tidak tahu saya ini melayani. Bego, lu tidak tahu saya ini begini, begitu, begini, bagaimana. Tidak ada satupun yang bisa ngomong begitu. Kenapa? Karena kalau bukan Tuhan yang bekerja, tidak ada seorang pun yang bisa diselamatkan. Maka semua akan bilang semuanya karena kasih anugerah Tuhan. Waktu berdiri sampai di pintu gerbang sorga dan aku mulai lihat emas lantainya, mulai lihat pintu gerbang, mulai lihat Yesus bertahta di atasnya. Anda semua akan tersungkur dan hanya berkata, aku ada di ini tempat hanya karena kasih karunia Allah. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Tidak akan ada orang bayang kamu saudara. Sebab kalau tidak nanti banyak orang akan sombong di sorga. Tidak mungkin. Semua Tuhan yang kerja mau potong sombong. Maka Yesus bilang begini, Matius 16 ayat 26, ayat terkenal ini. Saudara terkasih dalam Tuhan. Matius 16 ayat 26, karena kita mengharap tidak bisa beli sorga. Matius 16 ayat 26. Ya, 1, 2, 3. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kalau ada saudara orang yang bisa selamat karena kekayaannya, maka orang kaya pasti selamat semua. Tidak ada saudara. Karena harta tidak bisa memperoleh seluruh dunia ini pun, saudara tidak bisa memiliki surga. Tidak bisa.
Makanya saya ulang lagi saudara, ini butuh yang namanya internal calling. Butuh pekerjaan Allah Tritunggal dari dalam. Butuh yang namanya pekerjaan Allah di dalam diri kita. Sebab tanpa pekerjaan Allah di dalam diri kita, semua kita tidak mungkin selamat. Semua kita pasti masuk neraka. Semua kita pasti ada dalam penghukuman kekal. Tapi kalau hari ini saudara dan saya bisa menjadi orang-orang yang akan mewarisi kerajaan Allah, ahli waris kerajaan Allah, warga kerajaan Allah, semua mutlak karena pekerjaan Allah di dalam diri kita. Satu ayat lagi, Roma 3 ayat 10 dan ayat 11. Kitab Roma pasal 3 ayat 10 dan ayat 11. Ya, perhatikan ini saudara terkasih di dalam Tuhan. 1, 2, 3. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada siapa yang mau bilang dia benar. Ya, saudara, tidak ada. Semua orang salah habis di mata Tuhan. Next ayat 11. 1, 2, 3. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tidak ada. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi kita ini selamat karena apa? Karena Tuhan selamat. Kalau tidak, Tuhan tidak bisa selamat. Maka saya ulang lagi, jangan cuma sampai kepada external calling. Kalau Anda masih hidup pada external calling dan tidak pada internal calling, saya ulang, Anda belum selamat. Belum. Kristen iya, masuk gereja iya, selamat belum. Saudara terkasih dalam, karena keselamatan itu hanya bisa dikerjakan oleh Allah dalam diri kita. Tanpa Allah tidak ada seorang pun yang bisa mengerjakan keselamatan. Karena itu relakanlah hatimu kepada Tuhan. Ada amin? Relakan. Jadi kalau saudara tidak rela, ya sudah, itu bagian daripada urusan saudara dan Tuhan Allah. Karena ada orang pernah bilang sama saya, saudara terkasih dalam Tuhan, Pak Pendeta, sudahlah, masa kita semua mau masuk surga? Tuhan kan cipta neraka. Jadi biar kalau kamu semua mau masuk surga, saya neraka juga tidak apa-apa. Ini ada orang gila, sudah, dia kepengen masuk neraka karena dia takut neraka kosong. Aduh, sayang sekali kalau orang berpikir seperti itu, saudara. Seorang ini tidak mau relakan hatinya untuk Tuhan bekerja di dalam dirinya. Tuhan tidak, saudara, tidak memberikan tempat kepada Tuhan untuk melakukan sesuatu di dalam dirinya. Hidup yang Tuhan kasih sama kita adalah waktu di mana Tuhan beri untuk saudara bisa meresponi Tuhan dengan baik. Ya saudara, internal calling itu harus menjadi bagian dalam hidup saudara. Saya ulang lagi, maka betapa pentingnya Tuhan di dalam diri kita. Maka saudara, kita kan sebelum baca Alkitab, sebelum dengar firman, sebelum datang ibadah, kenapa kita mesti mulai dengan berdoa? Karena kita sadari kalau sebentar saya dengar khotbah tanpa Tuhan bekerja, maka itu khotbah menjadi sia-sia. Sebagus apapun itu khotbah, semenarik apapun itu khotbah, kalau tidak Tuhan yang membukakan, Anda dan saya tidak akan paham. Saudara terkasih dalam Tuhan, saudara terkasih, seindah itu gereja, semewah itu gereja, kalau Tuhan tidak bekerja di dalam diri saudara, maka saudara hanya pindah ke tempat-tempat yang indah, tempat-tempat yang mewah, tapi Anda tidak akan mengalami sesuatu dengan Tuhan. Tapi Anda kalau melihat internal calling, Tuhan bekerja dari dalam, Tuhan melakukan dari dalam, maka Dia akan mengerjakan hal-hal besar, hal-hal luar biasa di dalam diri saudara dan saya. Amin. Ini khotbah doktrin, saya tidak panjang-panjang, saudara. Saya berharap kita bisa memahaminya dengan lebih baik, sehingga saudara terkasih dalam Tuhan, hari ke hari Anda dan saya mesti paham, saya diselamatkan bukan karena saya diselamatkan semata-mata karena kerja Allah dalam hidup saya. Tuhan berkati kita dengan firman. Mari kita mau bersyukur.